Bang Renat juga bahas tentang Ego is the Enemy dari Ryan Holiday. Yes, Aku juga ngikutin Ryan Holiday dan aku, one of my favorite book. aku mikir wah ini kenapa Bang Renat bawa-bawa Ego is the Enemy dan menurut Bang Renat kenapa itu penting dan padahal menurut aku kalau di bisnis, di karir Butuh ego. kita butuh ego. Yes. Kenapa? Kenapa? At some point kita butuh ego. Ego akan membuat kita lebih percaya diri. Ego akan membuat kita lebih berambisi, mencapai sesuatu. Tapi ketika ego itu nggak bisa kita kendalikan, itu bisa bahaya. Jadi ego itu bisa jadi penghambat dari kesuksesan kita. Sedangkan kepercayaan diri itu akan menjadi aset buat kita. There's a difference between kepercayaan diri sama ego, Mas. Kalau kepercayaan diri itu based on factual, based on hasil kerja keras dia, hasil learningnya dia, hasil experience-nya dia. Dan bukan ilusi semata. Dan kalau ego itu terkadang ada feeling grandiosa, ngerasa lebih besar daripada sesungguhnya itu seperti apa gitu. Itu ego. Dan kalau udah sampai pada titik itu yang udah berbahaya dan bisa menghambat. Kalau seandainya kita ngelihat dari bagi menjadi 3 kalau di buku Ryan Holiday ya, bagaimana dia memiliki aspirasi. Kalau orang-orang yang memiliki tujuan dan purpose yang jelas, maka dia bisa mencapai suksesnya dengan baik. Tapi kalau itu didasari oleh ego, yang akhirnya yang dia kejar hanya validasi orang. Dan itu akan jadi sangat rapuh. Yang kedua, kalau seandainya kita ngomongin sukses, orang yang nggak bisa kontrol ego yang ketika sukses mereka akan jadi sombong, angkuh, nggak mau menerima kritik, nggak mau belajar dari kesalahan, dan mereka akhirnya terjatuh karena hal itu. Gue bisa kasih banyak contoh. Dan kalau kita lagi ngomongin failure, kalau orang yang memang dia bisa mengontrol egonya, itu dia akan bisa bangkit dari keterpurukannya. Tapi kalau dia memiliki ego yang besar, dia nggak akan pernah mau mengakui kalau dirinya gagal. Ketika orang nggak mau ngakui dirinya gagal, mereka nggak akan mau belajar. Ketika mereka nggak mau belajar, mereka nggak akan bisa untuk bangkit. Dan ketika lu nggak mau menerima masukan, dan yang ada adalah orang yang egonya nggak bisa dikontrol, ketika dia berada dalam failure, dia akan menyalahkan sekitarnya. Ini gara-gara dia nipu gue, ini gara-gara dia nggak support gue, ini gara-gara ini begini, ini gara-gara ini, semua akan disalahkan oleh dia dan kecuali dirinya sendiri. Dan ketika lo bisa ngendalin ego lo, maka lo akan mengatakan, yes, this is my fault. Gue ditipu karena gue membiarkan dia menipu gue. Berarti gue akan mengambil pelajaran ke depannya seperti apa. Ketika dia gak memiliki ego besar, dia akan stop blaming others dan dia akan blaming dirinya dan dia akan recover dari itu. Karena it's okay. If you measure a man by his, ketika lo mengukur seorang laki-laki berdasarkan failure-nya, lo gak akan menemukan laki-laki sejati. Karena semua orang akan pernah jadi failure. Tapi ketika lo mengukur laki-laki berdasarkan berapa kali dia bangkit dari failure-nya, lo baru bisa menemukan laki-laki sejati. Mereka yang bangkit dari failure yang dirasakan. Saat terpuruk mereka bangkit. Saat terpuruk mereka bangkit. Salah satu kenapa gue masukin ego di as a reference di situ. Karena memang itu sangat penting. Salah satu yang penting. Dan tadi kita ngomongin masalah ego. Contoh. Gue kasih contoh deh. Orang relate sama contoh. Yes. Gue akan menyebutkan, bukan gue ngefans sama orang ini ya, malah kalau dibandingin 2 GOAT ini gue lebih milih Lionel Messi dibandingkan dia. Wah, lawan aku nih. Lu Cristiano Ronaldo. Aku akan memuji Ronaldo saat ini. Oke, silakan. Cristiano Ronaldo, orang akan bilang dia memiliki ego yang sangat besar. Dia orang yang angkuh dan lain-lain. Kalau menurut gue dia bukan egonya besar, dia bisa mengendalikan egonya. Dia memiliki confidence yang sangat tinggi. Ya. Bedanya Cristiano Ronaldo dengan orang yang hancur dengan egonya yang akan gue beritahukan setelah ini. Cristiano Ronaldo itu ketika baru pertama kali di MU, dia dicela dan dikritik dan gaya mainnya yang terlalu banyak dribbling dan individualistisnya. Apa yang dilakukan Ronaldo? Apakah dia menolak kritik? Orang yang egonya terlalu besar itu akan menolak kritik dan tetap main dengan gayanya dia. Tapi Ronaldo, dia merubah gaya mainnya lebih efektif dan lebih efisien sehingga dia akhirnya bisa shining di MU sampai dibeli sama Real Madrid. Di Real Madrid apakah dia berhenti belajar? No, dia gak berhenti belajar. Dia terus menjadi belajar. Bahkan dia bilang, kalau seandainya gue ada di Real Madrid, gue akan ajarin Mbappe caranya main di nomor 9. Karena dulu juga itu bukan posisi gue. Dan dia terus belajar. Orang yang belajar adalah orang yang bisa ngendalin egonya. Orang yang belajar. Dan Ronaldo kalau bilang ego, dia selalu improve dirinya dengan training. Dia disiplinnya luar biasa. Dia datang ke lapangan training itu sebelum orang-orang datang dan dia pulang setelah orang-orang pulang. Dia selalu improve dirinya. Dia selalu menerima kritikan dan mengubahnya menjadi lebih baik. Dan ketika dia tahu dirinya, dia bisa ngukur dirinya. Orang yang egonya besar dia gak bisa ngukur dirinya. Ronaldo bisa ngukur dirinya. Ketika dia udah gak bisa lagi untuk dribbling seperti dulu, dia main menjadi predator di kotak penalti. Permainan Ronaldo di MU, di Madrid, di Juventus, sampai di Al Nassr saat ini itu berbeda. Ronaldo yang dulu sama Ronaldo yang sekarang. Tapi dia selalu bisa menjadi terbaik di tempat yang dia, karena dia tahu diri.
gue udah gak bisa dribbling kencang kayak dulu. Yang sekarang gue lakukan adalah gue akan cari posisi terbaik untuk gue cetak gol. Itu Ronaldo. Ronaldo bisa mengendalikan egonya. Gue kasih contoh lainnya. Diego Armando Maradona. Sebesar apa dia? Legenda. Diego Armando Maradona membawa Argentina juara di tahun 1986. Piala Dunia. Puncak karir tertinggi seorang pemain sepak bola. Juara Piala Dunia. Gol ikonik dengan tangannya. Dan gol solo terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Maradona pertama kalinya membawa Napoli yang gak pernah juara Serie A bisa juara Serie A. Sampai dibikin stadionnya sekarang Diego Armando Maradona. Sehebat itu Maradona. Tapi dia gak bisa mengendalikan egonya. Dia jatuh ke lifestyle yang buruk. Party, narkoba. Dia merasa udah tak tersentuh dan invincible. Dia sering bolos latihan. Dan terakhir paling buruk adalah di tahun 94 dia gak bisa lolos masuk seleksi skuad Argentina di Piala Dunia karena tertawan doping. Dia tetap legend, dia tetap namanya dicatat dalam sejarah. Tapi dia akan memiliki karir lebih baik dan tidak terhalangi karir path-nya kalau seandainya dia bisa mengendalikan egonya sebagaimana Ronaldo mengendalikan egonya. Mau contoh lagi, Napoleon Bonaparte. Siapa yang gak tahu Napoleon? Seorang jenderal. Napoleon seorang jenderal besar yang menaklukkan seluruh Eropa. Pernah menjadi seorang kaisar di Prancis. Napoleon ngerasa dia bisa naklukin seluruh dunia. Dia gak mau dengar nasihatnya ketika dia mau invasi ke Rusia. Nasihat orang-orang sekitarnya untuk bilang jangan invasi ke Rusia. Dia tetap invasi ke Rusia karena dia bilang apa? Gak ada yang bisa ngalahin gue. Selama ini semua kalah sama gue. Dia bawa 600.000 orang di musim dingin ke Rusia dengan perjalanan yang sangat jauh. Dan balik cuma sisa 10% dari 600.000 itu. Sisa 60.000. 540.000 nyawa mati gara-gara egonya. Dan akhirnya dia diasingkan. Ketika dia keluar dari pengasingan dan memiliki sedikit pasukan, dia perang lagi. Dengan peperangan yang akhirnya di Waterloo yang sangat bersejarah, yang gak perlu kita ceritakan. Tapi dia perang lagi dan kalah. Sampai akhirnya dia mati sendirian di Kepulauan Saint Helena. If he knows when to stop, dan sadar diri atas batas kemampuan, dan mau mendengarkan saran dari orang lain, Napoleon akan lebih besar daripada Napoleon yang kita kenal sekarang, walaupun dia sudah besar. Tapi itulah ego. So it's very, very, very different antara confidence sama ego. Yang dibutuhkan sama seseorang untuk mencapai karir-karir yang tadi Mas Bilal bilang, itu lebih ke confidence, bukan memelihara ego. Itu jawaban dari gue. Kenapa gak jadi bahas Messi nih? Hah? Enggak, Ronaldonya aja. Messinya bagus, soalnya Messi bagus kan. Messi bagus, dia humble. Ya kan? Dia udah mencapai semuanya yang Ronaldo bahkan belum capai. Ada Piala Dunia ya? Wah, tertampar saya ya. Tapi yang aku setuju dari Bang Renat tadi yaitu Ronaldo selalu punya mindset kalau even dia lagi di fase terendahnya, I'm the best, I'm the best. Yes. Mungkin dia sering afirmasi juga, bahkan mau tendangan bebas aja dia selalu kayak I'm the best. Dan di sisi lain Ronaldo as a teammate dan kapten gak nunjukin kalau dia memiliki ego selangit yang berbahaya dan toksik ya. Karena pernah lihat gak apa dia ketika Joao Moutinho gak mau ngambil penalti, lalu dia bilang take the penalty, maksudnya pakai bahasa ininya Portugis ya. Ambil penalti ya, dia bilang tendangan lo itu bagus. Dia bilang kalau emang gak masuk so be it. Udah serahkan sama Tuhan sekarang. Tendang penalti dan akhirnya Joao Moutinho berhasil menang penalti itu dan gol dan menangkan Portugal. Dan Ronaldo ketika Real Madrid saat itu Benzema lagi gak bisa nyetak gol, dibuing sama supporter Madrid. Apa yang dilakuin sama Ronaldo ketika mendapatkan penalti yang sebenarnya harusnya Ronaldo yang taking that penalty. Dikasih ke Benzema untuk menaikkan lagi kepercayaan dirinya. Apakah itu dilakukan bahwa orang yang gak bisa mengontrol egonya? Yes. No. Seorang salah kalau bilang Ronaldo adalah orang angkuh dan egonya. Dia adalah orang yang confident menurut gue. Dan itu yang harus dicontoh. Karena bahaya banget kalau ego itu dijalanin. Yes. Kalau teman-teman yang mau bikin bisnis, mau mulai bisnis, apalagi sama teman, itu very, apalagi bisnis ya yang perlu learning all the time. Yes. Salah satu bisnis yang hancur gara-gara ego menurut gue adalah Nokia. Oke, ceritain. Stephen Elop dan jajarannya, mereka bukan orang bodoh. Mereka orang-orang terbaik. Nokia tuh udah lama menjadi market leader di handphone, di industri telepon genggam. Tapi ego mereka membuat mereka tidak bisa melihat sebuah threat. Ya ini smartphone
dengan OS terbaru dari Android dan iOS yang diciptakan oleh iPhone dan Android, Google Android ya berarti ya. Dia gak mau berkolaborasi dengan mereka, instead dia mau ngehidupin Symbian-nya. Dan bahkan dia akhirnya kerjasama sama Microsoft untuk bikin Microsoft itu, OS dari Microsoft itu. Dan akhirnya ketika dia lihat itu gagal, udah terlalu terlambat karena dia udah punya kontrak terlanjur sama Microsoft. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi pada Nokia pada hari ini. Yes. Sampai dia kan bilang, kami nggak tahu kesalahan apa yang kami udah lakukan sampai bisa pada titik seperti ini. Nah, kalau menurut saya itu karena ego. Sama market leader, itu threat, it's easy. Gue punya Symbian kok. Gue punya ini kok. Kenapa nggak mau kolaborasi? Saat itu banyak kesempatan mereka untuk kolaborasi dengan Android saat itu. Apalagi dia sebagai market leader, pasti mereka mau berkolaborasi dengan Nokia. Pasti Android udah menawarkan itu ke Nokia. Dan mudah bagi Nokia mungkin untuk ngajak Android itu kerjasama karena dia market leader saat itu. Gue mau dong OS lo pakai di handphone gue. Karena gue ngeliat ini adalah opportunity dan peluang dan lain-lain. Tapi enggak. Dia gak bisa ngeliat threat itu. Dan ego itu bisa menutupi itu semua. Ketika kita ada di puncak. Ya.